Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudari-saudari sekalian, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah. Dimurahkan rezekinya yang halal, yang berkah, yang banyak. Allah jadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, menjadi investasi tabungan bagi kita sebagai orang tua di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang baik ini, saya sedikit ingin membahas tentang masalah ujian bagi seorang muslim. Ujian itu identik orang menganggap berupa kesengsaraan hidup. Padahal kenikmatan hidup pun adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa nabluukum bisyarri, aku uji engkau dengan bisyarri, keburukan. Allah lanjutkan dengan wal khairi, kebaikan. Fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada Allah lah kita semua akan dikembalikan. Jadi banyak orang yang menganggap ujian hanya sekedar kesengsaraan hidup, berupa penyakit yang tidak kunjung sembuh, anak yang durhaka, istri yang melawan suaminya, usahanya bangkrut, di PHK di tempat kerjanya, rumah ngontrak, anak banyak gak sekolah. Padahal wal khair, kebaikan pun ujian, berupa kenikmatan hidup, kekayaan yang berlimpah, jabatan yang tinggi, anak yang soleh, istri yang solehah, suami yang bertanggung jawab, kemudian kekayaan yang berlimpah, kesehatan yang sempurna. Itu juga ujian yang Allah berikan. Jadi saudara sekalian, ujian ini ada hikmah dan manfaat buat kita sebagai manusia. Yang pertama, dengan ujian akan menghapuskan dosa-dosa kita. Misal Allah kasih penyakit kepada kita, karena kita sabar, kita terima ujian yang Allah berikan, kita semakin dekat kepada Allah, kita semakin banyak beristighfar, semakin banyak berselawat kepada Rasulullah, semakin banyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Waktu kita yang tadinya kita manfaatkan untuk hura-hura mungkin, untuk bekerja sampai lupa kepada Allah, ketika kita dikasih penyakit, barulah kita teringat dengan Allah, barulah kita mendekatkan diri kepada Allah. Ini ujian yang baik, yang justru dengan ujian yang Allah berikan, dia sabar, dia dekat kepada Allah, dan justru dengan ujian itu dia menjadi baik. Ada yang hal yang gak baik. Ketika dia dikasih penyakit yang tidak kunjung sembuh, akhirnya ia gak bisa mengendalikan dirinya, ia stres, ia frustasi, bahkan sampai mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Orang yang semacam itu dia gak yakin bahwa ada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dalam surah Al-Ikhlas itu sudah dijelaskan dalam wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, qul huwallahu ahad,
Katakan Allah itu satu. Allahus Samad. Allah adalah tempat kita bergantung. Allah adalah tempat kita meminta. Kalau kita yakin Allah itu ada, kita yakin Allah dapat merubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di balik ujian yang Allah berikan itu, di balik kesulitan, pasti akan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. 2 kali Allah mengulang, Allah katakan kembali, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Kalau ada orang yang stres dikasih ujian, yang frustasi dikasih ujian, yang bunuh diri dikasih ujian, dia nggak yakin dengan Allah. Allah sudah mengingatkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian illa wus'aha, kecuali sebatas kemampuan hambanya untuk memikulnya. Saudara sekalian, pertanyaannya, tapi kok ada orang yang bunuh diri? Dia bunuh diri karena gak yakin adanya Allah. Dia bunuh diri, dia menganggap ketika di PHK, yang memberikan gaji, yang memberikan rezeki adalah atasannya, bosnya. Padahal bos itu hanyalah sebagai perantara aja. Tapi kalau dia yakin yang memberikan rezeki adalah Allah, dia nggak akan bunuh diri. Contoh, kemarin tahun 2020 di bulan Maret itu COVID besar-besar. Di mana-mana usaha bangkrut. Di mana-mana orang di PHK di tempat kerjanya. Tapi banyak contoh yang nyata. Ada orang yang stres, yang frustasi, tapi ada juga ketika dia dikasih ujian itu malah justru mengangkat derajatnya. Bagaimana tidak? Tadinya dia kerja gaji cuma 5 juta. Ketika dia di PHK, dia berpikir dalam dirinya, dia keyakinannya, ketauhidannya mantap, keyakinannya kuat kepada Allah, akhirnya dia usaha. Dia usaha, dia coba-coba. Yang tadinya dia anggap mungkin dalam dirinya nggak ada asumsi bahwa dia akan hebat, dia akan bagus, tapi ternyata Allah angkat derajatnya, usahanya maju, bahkan omsetnya yang tadinya gajinya cuma 5 juta, omsetnya naik 10 juta, 15 juta, 20 juta, bahkan sampai sebulan ratusan juta. Berarti yang tatkala Allah kasih ujian, malah justru mengangkat derajatnya karena keyakinannya kepada Allah begitu kuatnya. Yang terakhir, yang kedua, dengan ujian yang Allah berikan ini akan menghapus dosa-dosa kita. Jadi kalau kita dikasih sehat, mungkin kita lupa kepada Allah karena kita sehat. Tapi ketika kita dikasih penyakit, barulah kita sadar bahwa yang namanya nikmat sehat adalah nikmat yang sangat luar biasa. Di saat dia sehat, mungkin dia lupa ke masjid, ke mushola, ke majelis ilmu. Waktu-waktunya dimanfaatkan untuk hura-hura. Waktunya dimanfaatkan untuk jalan-jalan. Tapi ketika dia sakit, barulah dia sadar, ya Allah, betapa besar nikmat sehat yang Engkau berikan kepada aku. Barulah ia berpikir, coba kalau saya sehat, saya akan merubah perilaku saya. Saya akan ke masjid, ke mushola, bersilaturahim, dan lain sebagainya. Disitulah ada satu perubahan dalam perilakunya untuk merubah dirinya. Dengan penyakit, dia semakin dekat kepada Allah. Dia selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Dia selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran.
Yang tadinya mungkin dia nggak pernah baca, tapi ketika dia sudah ada di pembaringan, dia sudah nggak bisa berbuat apa-apa, disitulah dia menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak putus asa, nggak takut, nggak khawatir, dia yakin keberadaan Allah. Jadi intinya seperti itu, saudara-saudara sekalian. Kalau ujian yang kita terima ini, kita yakin, kita sadar, pasti akan ada jalan keluarnya. Makanya orang yang beragama Islam, seorang muslim yang baik, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, tidak ada kata-kata yang namanya frustasi. Hanya kalau ada orang Islam, dia stres, dia frustasi, dia bunuh diri, keislamannya, keimanannya diragukan. Jadi ini yang saya sampaikan, 2 hal saja. Mudah-mudahan dari ujian yang Allah berikan ini dapat merubah perilaku kita yang tadinya enggak baik malah justru jadi semakin baik, yang tadinya banyak dosa menjadi berkurang dosa kita, yang tadinya derajat kita di bawah malah dengan ujian itu mengangkat derajat kita, dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.